Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Halo. Firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Jadilah bijak dan jangan bebal. Ini adalah dua pilihan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Namun demikian, Tuhan memanggil kita, umatnya, untuk tidak lagi hidup di dalam kebebalan. Melainkan kita harus membuka hati untuk mau ditegur, dididik, dan bertumbuh di dalam hikmat. Di dalam Amsal 23 ayat yang 19, mari kita buka dan kita baca bersama-sama. Ada yang sudah menemukan? Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Artinya, kita harus fokus, kita harus mempunyai tujuan ke jalan yang benar. Siapa jalan yang benar itu? Yesus Kristus. Dan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, ada yang mau baca? Ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Siapapun yang dikasihi Tuhan, dia pasti akan ditegur dan bahkan dihajar, bukan hanya ditegur. Kalau ditegur, enggak dengerin ya pasti dihajar ya. Seperti kita mendidik anak-anak kita itu, kalau kita teriakin sekali, 2 kali, 3 kali, enggak nurut kan pasti dihajar ya. Paling enggak ya dicubit, dicewer, disentil, digebuk gitu ya. Kalau enggak nurut, enggak gugu ya. Nah, di sini dikatakan kutegur. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan, firman itu ditujukan kepada siapa? Semua. Saya termasuk. Saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Saya mendapatkan hikmat bukan untuk menghakimi Bapak Ibu Saudara. Jadi mohon jangan ada yang baper ya, karena yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ini dikatakan, siapa yang kukasihi, berarti kita semua yang duduk di tempat ini, kita dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dikasihi. Kita boleh berbangga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemui dua tipe manusia. Yang pertama, orang bijak. Yang kedua, orang bebal. Orang bebal itu kalau dalam bahasa Jawa ini dablek. Nah, ini tadi ajakan Tuhan kan tinggalkan kebebalan. Berarti kita semua manusia ini bebal ya. Nggak ada yang baik, nggak ada yang benar. Di kitab Roma itu dikatakan tidak ada yang berbuat baik, sekaliannya jahat. Nah, pada malam hari ini Tuhan mau mengajak kita untuk meninggalkan kebebalan itu, meninggalkan dableknya kita itu. Bapak Ibu Saudara, saya suka sekali sampaikan dengan jujur kepada Pak Gembala kita itu. Pak, saya itu elek. Ya, dengan maksud supaya saya dikoreksi, saya siap dikoreksi. Saya katakan, Pak, saya elek banget. Saya itu kok, Pak, kalau sudah digelani, saya tuh bangun tembok, Pak. Udah, pilih nggak berhubungan. Pokoknya orang itu udah nggak sefrekuensi sama saya. Wes, saya nggak mau lagi bergaul sama dia. Saya seperti itu. Tapi pada waktu kita kebaktian di Nayu, dengar khotbahnya Pak Bambang, kita harus mengasihi tulus
tanpa pilih-pilih. Bu Dina bilang, kapokmu kapan? Iya Bude. Rungokno. Iya Bude. Pak Bambang pulang lewat mana nih ya? Saya guru begitu. Tapi itu di situ saya sadar Bapak Ibu Saudara bahwa saya itu ndablek. Saya sudah baca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Sayangnya di kita nggak ada yang hafal ya. Saya juga nggak bisa hafal. Tapi saya ini bebal. Saya elek. Saya matur supaya saya juga dikoreksi. Bapak Ibu Saudara boleh mengkoreksi saya kalau saya tidak benar. Misalnya Bapak Ibu tahu atau mendengar saya begini begono ya. Bu Nuni dilurusin boleh. Saya mau mendengarkan nasihat. Walaupun itu dari anak muda sekalipun. Saya waktu itu merasa tertegur dengan firman yang disampaikan Pak Bambang hari itu. Kalau enggak, mungkin saya bablas terus, makin enggak benar saya. Sepele tapi apa ya, menjadikan kita sebenarnya mandek dan itu menghentikan berkat. Lalu saya cepat-cepat berbenah diri, saya cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Saat itu juga saya angkat tangan, saya pemberesan sama Tuhan. Tuhan ampuni, pulihkan hati saya, pulihkan pikiran saya, supaya saya nggak sugetanaten kalau orang Jawa bilang. Saya tuh sugetanaten Bapak Ibu, elek. Nggak seperti yang Bapak Ibu lihat, waduh manis gitu ya. Maksudnya, aduh omongannya lembut, halus gitu. Bu Rina, ciri-ciri orang bijak salah satu mau mendengarkan Pak Anto, taat, Pak Budi, betul, Bu Budi, ya betul, Mbah Mul, ya betul, Mas Glory. Ciri-ciri orang bijak. Ya, itu dari salah satu. Mas Glory belum jawab. Lewat Mbak Tabita. Taat. Ya. Oh, udah. Bagus. Oh iya, pinter, rendah hati. Ayo kakak. Ciri-ciri orang bijak. Oh, mau berbagi, ya. Mau berbagi. Spontan aja. Kalau enggak, ini enggak apa-apa, dilewatin enggak apa-apa. Ya, Mas Wahyu, ini supaya jemaat itu juga ikut. Ya. Ya. Mbak Eti. Sip. Bu Broto. Bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Bagus. Bu Dedina tadi apa? Ya, mengendalikan emosi. Ya, tadi sudah Pak Budi mau dikoreksi. Buyo. Boleh yang lain apa? Masih ada Bu? Cinta damai. Kak Stevi? Iya, bagus. Pak Pendeta? Wah, itu baik. Terima kasih. Semuanya benar. Dalam hal ini saya melihat jemaat guys Gideon Boyolali sudah tahu ciri-cirinya orang bijak dan kita mendengar satu persatu dan berbeda-beda ya hari ini, bagus sekali. Nah sekarang saya mau tanya ciri-cirinya orang bebal dibalik dari Pak Gembala. Satu aja Pak, jangan diborong. Mengulang kesalahan. Iya,
mengulang kesalahan. Kerbau saja tidak pernah mengulang kesalahan ya. Pernah Bapak Ibu pernah mendengarkan ya? Kerbau tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Itu kerbau ya. Nah, benar sekali. Kak Stevi? Iya, tidak mau menerima kritikan. Mita mau jawab? Buyuk? Sombong. Bu Dedina? Ciri orang bebal, sekarang kebalikannya. Ya, suka berdebat. Nah, ya. Angel temen tuturamu ya Bu. Angel temen tuturanmu gitu, ada itu ya Bu Broto. Ya egois. Ya, tunggalane kuwi beda tipis. 11-12 itu egois sama keras kepala. Mas Wahyu? Nah, betul, ingin menang sendiri. Kak dia gampang marah. Iya, suka berdebat tadi udah. Terus tidak bertanggung jawab. Iya, pintar. Nggak apa-apa, brosnya nggak apa-apa. Kita kan biar kita dengar semua. Yang penting ngomong. Jadi kita semua tahu. Kak Tabita? Apa ya? Ini tau gak ya? Bad mood. Oh ya, naik turun ya, bad mood ya. Mas Gloria? Ya, menggosip. Menggosip. Kita kena, Bu. Ibu-ibu kena. Ya, tapi firmannya tadi kan berhenti bebal ya. Bu Budi, ciri-cirinya orang bebal, ciri-cirinya orang dablek, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Salah. Ya, benar. Nggak mau mendengarkan firman Tuhan, Pak Budi. Dablek, Pak. Orang dablek itu kayak apa? Pak Anto. Iya, egois. Bu Rina. Tidak taat. Kalau saya boleh menambahkan, bertindak tanpa pertimbangan, terus apa ya? Datang ke gereja tapi hatinya membatu. Itu ya. Jadi malam hari ini kita semua sudah mendengar ciri-cirinya orang bijak dan ciri-ciri orang bebal. Nah, tadi yang Tuhan mau, dengarkanlah dan jadilah bijak. Jadi Bapak Ibu semua tadi sudah mendengar ya, ciri-cirinya orang bijak dan orang bebal, dan Tuhan mengatakan jadilah bijak. Dalam artian tinggalkan yang bebal itu. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Lalu kalau tadi kita sudah tahu ciri-cirinya, tentunya perbedaannya Bapak Ibu semua juga sudah tahu ya. Kalau sama dengan ciri-cirinya tadi, hanya disandingkan. Kalau yang tadi egois, yang bebal, yang bijak itu tidak egois, mau menerima masukan, mau menerima saran, takut Tuhan, patuh, mau mendengar, jalannya ke kanan, bukan ke kiri. Nah, kalau orang bebal ke kiri. Terus menerima hikmat dengan takut Tuhan. Kalau orang bebal tidak mau mendengar, tidak mau takut akan Tuhan. Seperti ini. Di Mazmur 36 ayat yang pertama, saya bacakan. Untuk pemimpin biduan, dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi orang bebal itu tidak punya rasa takut kepada Tuhan. Dia mencuri diam-diam, merasa Tuhan tidak melihat.
Dia nggak pikir, yang penting majikanku nggak lihat, orang yang punya nggak lihat. Dia lupa bahwa Tuhan itu maha melihat. Nah, ada orang korupsi, diam-diam. Tapi pada akhirnya semua tidak ada yang tersembunyi. Semua dibukakan oleh Tuhan. Ketika ditangkap, waduh, padahal kaya raya. Malunya minta ampun. Nah, itulah kalau kita sudah tahu menerima hal-hal baru dan mau dikoreksi. Ada orang yang tidak mau menerima hal-hal yang baru. Jadi dia maunya sesuatu yang tradisional, yang sudah lama. Ini caranya kayak ngene yo, kayak ngene. Beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu, saya rewang di kampung sebelah itu. Di situ sudah malam, kami disuruh bungkusin nogosari. Kalau setahu saya bikin nogosari itu adonan berasnya itu dibikin bubur dulu setengah matang, baru ditaruh di daun, dikasih pisang, dibungkus, terus dikukus. Tetapi di situ dibuatlah adonan masih encer itu, lalu ditaruh di daun, dikasih pisang, terus dibungkus. Nah, kalau yang bungkus tidak pinter atau daunnya robek, ini bocor dan kemana-mana. Tetapi ketika saya sampaikan, Ibu, sebaiknya ini dibikin bubur setengah matang dulu. Mereka tidak mau terima. Karena apa? Pun carane mriki niku ngeten iki. Oh, ya sudah. Ya sudah. Angel temen tuturanmu itu tadi. Udah. Saya itu sampai piye yo? Kok diajari ilmu baru yang lebih simpel, yang efektif, efisien, tapi nggak mau. Nah itu salah satu contoh kebebalan. Untungnya di sini nggak ada. Saya senang, saya suka cita sekali. Di sini nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, yang itu tuh memang baik untuk dilakukan, ya kita harus menerima. Yang kedua, Bapak Ibu ingat pada waktu transisi Gojek dulu ya. Waktu Gojek masuk, Grab masuk ke Indonesia, terus ojek-ojek pangkalan itu kan pada protes. Mereka tidak mau menerima sesuatu yang baru. Tapi pada akhirnya gimana? Bapak Ibu lihat, mereka tetap akan tenggelam kan? Karena ini zaman sudah maju terus. Dan yang konvensional itu kalau tidak sesuai dengan tempat akan ditinggalkan. Mungkin kalau yang konvensional ini di desa ya, masih bisa dijalankan, seperti di Tawangmangu, di Karangpandan itu tidak ada Gojek, tidak ada Grab di sana, itu masih bisa ya, masih pakai ojek pangkalan. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin bentuknya lain, tapi saya sangat suka cita hari ini Bapak Ibu Saudara semua sudah bisa membedakan ciri-ciri orang yang bijak dan yang bebal. Jadi pada malam hari ini saya yakin Bapak Ibu semua sudah bisa menerapkan dan mengikuti firman Tuhan untuk meninggalkan yang bebal itu tadi. Jadi kalau, oh ya, menjadi pengingat buat kita mulai besok, oh ya, nek aku ngene iki egois. Oh ya, aku golek goro-goro, marahi rame. Nek eneng wong sing ngejak rame ora usah diladeni. Nah, nek eneng wong ngomong, "Bunuh nih, 1+1 itu 3." Iya, udah saya gituin aja. Lah diayali kayak apa, Bu? Itu ndak akan menang kita. Lah maunya begitu, terus dia dengan celelean. Iya, kan Bapak Ibu menikah terus punya anak 1. Jadi 1+1 itu 3. Oh ya wis, nek pengertianmu kayak gitu. Kita nggak bisa ngeyelin orang dablek, Bapak Ibu. Ada satu lagi perumpamaan. Ilustrasi yang ada keledai yang bodoh. Dan dia bilang ke harimau, bilang ke semua binatang-binatang di hutan, padang rumput itu warnanya biru. Harimau ngeyel. Bukan, itu warnanya hijau. Dia tanya ke monyet. Monyet bilang hijau. Semua binatang-binatang bilang hijau. Tapi keledai bodoh ini dengan kekehnya, dia tetap bilang biru. Sampai akhirnya harimau ini jengkel. Diajaklah keledai ini menghadap ke raja.
yang singa yang menjadi raja. Dia tanya, yang benar yang mana? Dia ngeyel, sudah tanya semua binatang di hutan ini. Tapi dia bilang, padang rumput itu biru. Terus si raja, si singa ini bilang, apa menurutmu? Dia tanya sama keledai, warnanya biru. Ya, kamu benar. Terus si keledai berlari pulang sukacita. Hore, aku benar. Hore, nyanyi-nyanyi dia aku benar. Betapa kecewanya Bapak Ibu si harimau ini. Dan ketika si keledai pulang, si singa menghukum harimau. Dia nggak terima. Dia tanya, loh Tuanku Raja, kenapa aku malah dihukum? Sedangkan Tuanku Raja tahu kalau padang rumput itu hijau. Si singa berkata, kamu sudah tahu kalau padang rumput itu hijau. Kenapa kamu masih ngeyel sama keledai bodoh itu? Ya tapi dia kan salah. Biar dia memegang kebenarannya sendiri. Itulah Bapak Ibu. Kalau orang benar, kita sudah tahu kita benar. Ya sudahlah. Untuk kita. Tidak perlu berdebat. Tidak perlu marah-marah. Tidak perlu ribut-ribut. Yang salah bersorak. Aku benar. Ya biarin. Tapi itu kebenaran menurut dia sendiri. Siapa yang bilang padang rumput itu biru? Cuma dia. Enggak ada yang lain. Ya dia maunya, dia kan egois. Dia maunya, kataku gini ya gini. Dan yang benar, ya jadilah kehendakmu. Apa kalau bahasa kita bilang, sak bahagiamu lah. Gitu. Nah, itu, wes sak senengmu lah. Kowe arep jare apa jare lah. Gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi malam hari ini firman Tuhan tidak saya perpanjang. Saya sangat bersyukur dan bersukacita bahwa jemaat Guys Gideon Boyolali ini sudah bertumbuh pinter-pinter semua. Saya sangat sukacita dan ketika firman Tuhan ditaburkan tidak ada yang baper karena itu semua itu untuk kita, untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Dan biarlah mulai saat ini kita meninggalkan kebebalan kita. Saya tidak tahu ndableknya Bapak Ibu Saudara. Saya hanya tahu ndablek-ndableknya saya. Dan mari kita perbaiki di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan pulihkan. Karena hanya kemurahan Tuhan, hanya kasih karunia Tuhan yang mampu memulihkan hati kita, pikiran kita, setiap tindakan kita di hadapan Tuhan. Kita semua manusia yang berdosa, manusia yang dablek, manusia yang jahat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita datang sama Tuhan sama-sama.